selamat siang. Aku perkenalan dulu. Aku Vivi dari kelas Entrek. Kami kelompoknya Believe. Aku mau tanya-tanya tentang produknya kakak. Nama produknya apa kak, by the way? Ini nama produknya Ahwa Tanghulu Cup. Oke. Aku punya 2 pertanyaan. Tahun lalu kan tanghulu itu merupakan sebuah resep makanan yang mudah dibikin dan juga lagi rame di TikTok ya. Jadi dari situ aku terinspirasi untuk menjual tanghulu di event Binus ini. Jadi kakak terinspirasi karena ngeliat di sosial media ya, begitu pak? Pertama, harga dari tanghulu kami itu cukup rendah dibandingkan dengan yang lain. Berbeda dengan tanghulu lainnya, tanghulu itu memakai buah, jadi bisa kesannya itu lebih natural dan lebih sehat dibandingkan dengan makanan gula lainnya. Oke, betul. Berarti untuk inspirasi dan juga keunggulan kakak udah mempersiapkan dari sebelumnya ya. Gitu. Terima kasih kak. Itu dari aku aja. Oke kak, kenalin aku Cacat dari kelompok Believe. Hari ini aku mau tanya-tanya. Mungkin sebelum bertanya aku mau kenalan dulu sama kakaknya. Oke, perkenalkan nama aku Kadisar Suarahiti. Aku dari Pinch and Buy dan ini teman aku Jaya. Dia juga dari Pinch and Buy kok. Oke, jadi aku mau tanya-tanya nih kak seputar produk yang kakak jual. Oke, jadi kami tuh kan menjual kue cubit. Salah satu tantangan yang kita hadapin tuh kayak resepi apa yang cocok. Jadi awal tuh kita eksperimen, itu kurang apa, oh ini kurang manis, oh ini kurang ini. Kita juga testing topping-toppingnya, ternyata topping ini tuh kurang enak gitu dilihat. Kita coba-coba berbagai macam kayak topping dip gitu. Sebenarnya kita list banyak, tapi kita cuma milih 2. Soalnya kita juga mikirin juga anggarannya gimana. Jadi itu juga termasuk tantangan kita sih, anggarannya juga gitu. Oke, kalau misalnya nih kan tadi udah tahu kak tantangan yang dihadapi dan pasti udah ada udah ada solusinya. Dari keunikannya sih, yang pertama kan kebetulan kita dari jurusan sistem informasi. Jadi kita tuh ngejualnya tuh ala-ala komputer gitu, jadi pitch and byte, byte-nya tuh BYTE gitu, bukan byte BIT gitu. Habis itu dari toppingnya juga berbau-bau komputer. Habis itu karena biasanya kan orang jual di pinggir jalan tuh gak higienis atau enggak kan jual kue cubitnya tuh dalam keadaan matang ya. Jadi kita bisa request juga bisa jadi setengah matang, sama kita jadi lebih higienis aja sih jual. Gitu sih. Halo. Halo. Dengan koko siapa? Halo, aku Adrian Nanto. Aku di sini lagi isi booth. Aku B26 dari jurusan SI. Oh. Jualan apa kalau boleh tahu kak? Aku lagi jualan minuman. Ada 2 minuman, yaitu Thai tea sama green tea. Jadi kayak minuman-minuman zaman kini lah, istilahnya gitu. Mantep ya. Ya. Kalau boleh tahu, inspirasi bikin ini itu awalnya itu kita nggak mau bikin ini, bahkan kita tuh mau bikin packaging. Cuman karena saingan kita lumayan berat nih ya, Shopee. Nah terus kita tuh ide nih kayak ada hal yang menarik nggak nih pas di Bifest, apalagi kan panas banget ya. Nah ini kan lumayan nyegerin. Nah itu yang buat kita kayak oke deh, kita bikin minuman yang enak, murah, tapi tetap berkualitas. berarti sempat berubah ide juga ya? Sebenarnya sempat berubah ide. Target utama kita sebenarnya lebih ke arah mahasiswa yang juga ada di kampus saat ini, terus yang lagi kayak istilahnya kepanasan lah, yang lagi butuh minum gitu. Kira-kira kenapa? Kenapa target utamanya tuh kayaknya yang ini bagus gitu? Karena menurut kami target itu yang paling cocok sama produk kita, yaitu minuman kan, terutama minuman dingin. Terus lagian banyak nih customer atau mahasiswa yang mungkin merasa kalau misalnya beli minuman yang biasa harganya lebih mahal, misalnya 20.000 atau berapa. Ini kan kita di harga 13.000, jauh lebih murah dari harga-harga yang mungkin di tempat lain lah. Oke. Terakhir nih, ini kan minuman. Kira-kira apa keunggulan dari produk yang kakak bikin ini dibandingkan dengan minuman-minuman lain? Nah, yang paling beda, yang paling unggul adalah pertama dari harganya. Meskipun kualitasnya itu enak, kita coba ya kalau teman-teman cium aja, baru kita masak nih tehnya tuh wanginya udah terasa banget. Jadi meskipun nggak ditambahin apa-apa udah enak.
Nah, apalagi terus ditambahin topping-toppingnya sedikit, itu tambah enak. Terus yang terakhir adalah harganya yang relatif lebih murah dengan kualitas yang bagus. Itu yang jadi unique selling point gitu. Berarti kualitas sama harganya ya Kak? Iya. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama gua Jan. Dan Mitra. Oke, Kak Witra ya? Iya, Jadi betul. Kak Witra, kita mau nanya dulu nih, di booth ini jualannya apa ya? Sama nama boothnya apa ya? Oke, jadi kita ngejualan onigiri dengan nama Oniku, teman-teman. Jadi kita punya 3 varian rasa. Yang pertama ada Oniku, onigiri nasi kuning. Ada juga Osage, itu onigiri salt egg. Sama yang terakhir ada Otuma, onigiri mayo. Nama Mayo. Berarti ada satu X sama nasi kuningnya itu ini banget ya, spesial banget ya berarti ya? Iya, betul sekali. Nah, terus Sebenarnya keunggulan utama itu kita lebih ini sih, kita praktis sama handmade juga sih. Kita bikin sendiri dan emang semua kita bikin semuanya sendiri lah gitu. oh ya, oke. Terus yang kedua nih, Kalau target pasar sebenarnya kita yang praktis-praktis aja teman-teman. Kita ngincarnya mahasiswa yang emang butuh makan cepat, misalnya nggak sempat sarapan atau mungkin nggak sempat makan siang. Oniku ini bisa banget jadi apa ya? Jadi pilihan yang pas lah, karena kan tinggal buka, prek, kelar gitu. oh ya, oke. Betul. Nah, terus tadi gue dengar kalau di sini tuh kita nggak cuma bisa beli onigiri doang, tapi kita Iya. bisa handmade onigiri juga. Ya bisa dilihat ya teman-teman di sebelah sini. Kalau misalnya ada yang pengen fusion, pengen gabung-gabungin bisa banget. Di sini sudah ada nasinya, ini nasi putih, ada juga nih nasi kuning. Kalau misalnya mau dibuka, itu udah cetakannya, udah ada sarung tangannya. Jadi kalau misalnya mau bikin sendiri, mau nyobain langsung bikin sendiri, boleh banget datang ke booth kita, Oniku, Atrium nomor 13. Oke. Kira-kira kisaran harga satu produknya ini berapa? Tergantung, kalau misalnya yang nasi kuning itu 18.000, tapi kalau yang Osage sama Otuma itu 15. Nah, kalau yang handmade itu kita mentokin di awal 22. Tapi kalau misalnya ingredientsnya semakin banyak, itu ntar kita timbang. Jadi semakin banyak yang kalian masukin, maka semakin tinggi juga harganya. Oh Gitu. gitu. Oke. Oke deh, kira-kira gitu aja. Aman. Oke, thank you ya Kak. Halo, aku Vivi. Ya, kami dari kelompok entrepreneurship prototyping. Kelompok kami namanya Believe. Dan di sini kami ngelihat produk kamu namanya apa? Jadi kita namanya DM Cars. Kita jualan kebanyakan diecast semua, mulai dari harga 20 ribuan sampai harga jutaan juga banyak. Oke. Nah, aku tertarik. Ada beberapa pertanyaan yang mau aku tanyain. Mungkin dari banyaknya variasi produk ini, aku penasaran nih. Kalau mencari vendor sih gampang, kita sebenarnya jualan offline sama jualan online. Kalau offline biasanya kita nyari event-event yang khusus buat jualan hobi atau jualan diecast. Kalau misalnya khusus offline, khusus online, kita biasa jualan di Instagram, Tokopedia, Shopee, Facebook, grup WA dan lain-lain. Bayangkan nih. Karena banyak vendor, berarti so far tuh nggak ada kendala ya untuk cari vendor dari mobil-mobilan ini? Kalau ini sih lumayan gak terlalu susah lah, gak terlalu susah kalau buat nyari vendor. Karena kan ini yang minatnya juga banyak, jadi gampang ya. Oke, noted. Dari Excel kan? Kalau aku lihat kan produknya ini menarik banget ya Kak. Dari booth-booth lain kayaknya ini warna lain banget ya. Kira-kira Mulai satu, kita sengaja bikin varian harga yang lumayan jauh. Mulai kan yang tadi ada bilang mulai dari harga 20 ribuan sampai harga jutaan, ada yang 300 ribuan juga, ada yang 400 ribuan juga. Plus sama kita juga bisa bikin gantungan kunci. Itu yang bikin, menurut aku kalau misalnya toko-toko lain yang jualan diecast itu nggak ada yang bikin gantungan kunci, kita bisa bikin. Jadi kakak bisa gantung di gantungan kunci mobil, di tas, di kunci motor dan lain-lain. oke. Paling gitu aja sih Kak ya. Oke, itu aja dari Excel. Terima kasih banyak ya, Kak.